Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat siapa? Pada hari ini kita coba untuk membahas topik yang mungkin cukup penting, sangat penting untuk diketahui, mengingat tidak sampai 1 tahun lagi kita akan menjalani suatu pesta besar, pesta demokrasi, yaitu pada bulan Februari tahun 2024. Tidak sampai 1 tahun lagi pemilu akan kita laksanakan, baik itu untuk pemilihan presiden maupun untuk pemilihan anggota legislatif. Sebagaimana pengalaman-pengalaman terdahulu, momen seperti ini biasanya sangat semarak karena banyak dari kita yang bahkan begitu bersemangat untuk merayakan pesta besar ini, sampai kadang-kadang menjadi terlalu emosional, terlalu dibawa perasaan, sampai lupa untuk mengendalikan diri bahwa ini hanyalah suatu pesta. Pesta itu kan pastinya ya kita nikmati tentu dengan dengan sukacita, dan bukan mengarah kepada suatu hal yang nantinya akan membawa kepada keburukan, membawa perpecahan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia, termasuk juga dalam hal mengawasi jalannya pemerintahan, karena itu merupakan hak dari warga negara. Tetapi yang perlu kita ketahui tentunya dalam hal mengawasi ini kita tidak boleh kebablasan sampai kepada suatu tindakan yang melanggar hukum. Banyak yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah yang terjadi di berbagai negara, yang pada kesempatan kali ini coba untuk bercerita sedikit tentang satu kejadian di mana ada seorang presiden yang bahkan kemudian sampai harus lengser dari kekuasaannya yang begitu kuat, yang begitu ketat, hanya karena suatu tindakan yang sebenarnya remeh, sepele saja, tapi dilakukan secara massal oleh masyarakat. Dan kadang-kadang tindakan seperti ini tidak diduga bisa berakibat seperti itu. Saya bacakannya, saya coba untuk menceritakan hal tersebut. Kelihatannya suatu tindakan ramai-ramai mencuci kain kotor di depan umum itu tidak akan sampai mempermalukan seorang presiden yang terkenal karena ketidaklurusan, karena korupsi, dan karena kekejamannya. Tetapi ternyata aksi massa mencuci kain ramai-ramai ini justru merupakan suatu unsur kunci yang melengkerkan Presiden Peru yang pada waktu itu dijabat oleh Alberto Fujimori. Dia sudah berkuasa cukup lama dan memiliki suatu habit dalam pemerintahan itu dengan tangan besi. Padahal Fujimori ini sudah hampir bahkan lebih dari satu dasawarsa, dia sudah berkuasa lebih dari 10 tahun. Pada bulan Mei 2000
tahun 2000, pada setiap hari Jumat sejak siang sampai pukul 3 sore, ribuan orang mulai berkumpul di Plaza Mayor di pusat ibu kota Peru, Lima. Kegiatan mereka itu sepele saja. Mereka hanya melakukan pencucian bendera nasional mereka. Kita tahu bahwa bendera nasional Peru itu kan warnanya merah, putih, merah. Ya. Halayak yang berkerumun banyak ini dengan perilaku mencuci bendera kotor itu, bendera yang sebenarnya tidak kotor, tapi mereka maksudkan itu sebagai bendera yang sangat kotor, ya, itu dicuci rame-rame. Ribuan orang melakukan aksi cuci bendera rame-rame. Tentu saja hal tersebut dianggap sebagai suatu hal yang suatu sindiran terhadap penguasa, oleh karena ribuan orang di ibu kota negara melakukan pencucian bendera nasional secara ramai-ramai. Ya. Makin lama para pengikutnya makin banyak kan yang cuci bendera rame-rame itu. Ya. Karena merasa disindir, kemudian para penguasa menanggapi aksi massa itu dengan ancaman dan tekanan. Misalnya seorang kepala polisi rahasia bernama Vladimiro Lenin Montesinos, dia kemudian mengepalai aksi untuk menghentikan acara cuci bendera rame-rame ini dan menyebut aksi itu sebagai penyakit kanker. Bahkan dia mengusulkan kepada penguasa agar para pelaku pencucian bendera itu ditindak, dianggap sebagai teroris. Hanya mencuci bendera rame-rame dianggap tindakan teror, tindakan yang mengancam pemerintahan. Kepada mereka, para pelaku pencucian itu ditindak dengan kekerasan layaknya penguasa menindak suatu kejadian yang sifatnya tergolong teror. Tapi meskipun sudah dilakukan penindakan seperti itu, aksi yang disebut sebagai lafala bendera ini ternyata tidak menjadi surut, terus berlangsung setiap Jumat. Bahkan pesertanya makin lama makin banyak. Ketika katakanlah ada orang yang menegur kenapa hal itu dilakukan, alasan mereka adalah saya hanya ingin satu negara yang bersih. Jadi jelas ini merupakan suatu sindiran kepada pemerintahan Fujimori yang dianggap tidak bersih, yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan tindakan teror, penuh dengan tindakan korupsi dan sebagainya. Maka kemudian aksi protes yang makin menjalar ke seluruh negara itu mengundang bahkan sampai ratusan ribu warga yang ambil bagian, tidak hanya di ibu kota tetapi juga di wilayahnya masing-masing. Dan ini eskalasinya makin lama makin meningkat, sehingga setelah 5 bulan aksi itu berjalan, Fujimori yang merasa dipermalukan dan tidak bisa mengatasi tindakan cuci bendera rame-rame yang dianggap mempermalukan ini, akhirnya malah ketika melakukan layatan ke Jepang, dia mengirim teks ke negaranya bahwa dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Jadi kalau kita bandingkan dengan di Indonesia misalnya tahun 66, Soekarno itu
dipaksa turun oleh karena aksi massa, demonstrasi yang menimbulkan kericuhan, kericuhan, bakar-bakaran. Begitu juga pada tahun 98 ketika aksi mahasiswa juga demonstrasi besar-besaran, ya, sampai terjadi tragedi Trisakti misalnya. Nah, pada akhirnya memang kedua peristiwa tersebut, baik Bung Karno maupun Presiden Soeharto, pada akhirnya berujung sama, mengundurkan diri. Itu peristiwa itu kan menimbulkan kerusakan yang luar biasa, menimbulkan trauma yang besar bagi rakyat, menimbulkan suatu kekacauan yang mengancam kestabilan politik dan keamanan di negara. Tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh rakyat Peru ini meskipun ujungnya sama seperti yang dialami oleh Bung Karno dan Pak Harto, ternyata tidak menimbulkan suatu keseruan, tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan ketakutan. Ya, oleh karena hanya dilakukan dengan cara mencuci bendera nasional. Jadi rame-rame orang kumpul di seluruh negara, ya, di seluruh negara bagian, ya, di seluruh katakanlah provinsi atau mana, gitu, mulai kota besar sampai kota kecil, itu rame-rame cuci bendera. Dengan semboyan kami ingin negara kami bersih. Maka gaung dari perbuatan tersebut yang akhirnya menjalar ke berbagai penjuru, bahkan sampai disorot oleh publik internasional, pada akhirnya memaksa Presiden Fujimori untuk mundur. Ini suatu suatu peristiwa yang langka, ya, suatu kejadian yang luar biasa tanpa ada pertumpahan darah, ya, tetapi sang presiden merasa dipermalukan. Sang presiden merasa bahwa dia tidak bisa mengendalikan rakyatnya hanya karena rakyatnya itu cuci bendera rame-rame dengan suatu sindiran bahwa negara mereka sedang sedang tidak bersih, sedang dipenuhi oleh berbagai tindakan kotor. Ya. Nah, itu tahun 2000. Jadi seandainya kita ambil hikmahnya, seandainya pada masa ini sekarang kita tahu bahwa penggunaan media massa sudah sedemikian hebat, ya, dan kemudian bahkan pada tahun 2019 itu nyaris memecah belah masyarakat kita menjadi 2 kelompok besar, ya. Tapi kan itu diwarnai dengan demo-demo yang dikatakanlah bisa mengancam keamanan nasional, mengancam keamanan rakyat, keselamatan rakyat. Ternyata untuk bisa menyampaikan pesan itu tidak harus dengan suatu tindakan yang sifatnya kekerasan. Yang dilakukan oleh rakyat Peru untuk bisa menyindir pemerintahannya, ya, bahkan sampai pemerintahnya turun, presidennya turun, hanya mencuci benderanya saja, mencuci benderanya dengan dengan moto bahwa kami ingin negara kami bersih. Jadi mungkin merupakan suatu pelajaran bagi kita kalau kita ingin menyampaikan suatu pendapat, seandainya kita bisa mengajak teman-teman kita dalam jumlah yang cukup besar untuk menyampaikan pendapat, dan jika kita memang beranggapan bahwa massa yang besar itu bisa menggugah para pengambil keputusan, yang bisa diambil pelajaran dari peristiwa di Peru tahun 2000 ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak selalu bahwa yang namanya demo besar-besaran, bakar-bakaran, bahkan sampai ada bentrokan dengan polisi, bahkan sampai ada korban nyawa yang melayang, itu ternyata tidak harus demikian. Banyak peristiwa-peristiwa yang sebenarnya cukup sepele, ya, dan ternyata berakibatnya ujungnya sama, yaitu pada akhirnya pemerintah memperhatikan suara rakyat, dan rakyat pun bisa menyampaikan pesannya tanpa harus menimbulkan kerusakan. Oleh karena itulah, seandainya kita merasa bahwa
ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam baik jalannya pemerintahan maupun dan sebagainya. Ternyata tidak harus dengan aksi kekerasan yang membahayakan, yang merugikan negara, yang kemudian mengancam keselamatan rakyat, tapi cukup dengan suatu tindakan yang sepele tetapi dilakukan dengan konsisten, dan kemudian ternyata pelakunya juga makin banyak. Cuci bendera itu kan bukan suatu tindak pidana, tidak ada masalah, tidak ada kejahatan di sana, tetapi dia hanya melakukan suatu tindakan yang sifatnya menyindir bahwa negara itu diibaratkan dengan bendera yang kotor, oleh karena itu harus dicuci. Dan wajar kalau rakyat kemudian menginginkan suatu pemerintahan yang bersih. Nah, barangkali ini bisa dijadikan iktibar bagi kita, penyampaian masalah tidak harus dengan kekerasan. Insyaallah dalam kesempatan lain akan kita bahas kasus-kasus yang seperti ini, dan semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.